Dan itu memberi makan orang lain yang susah itu termasuk dalam firman Allah SWT tuh ayat 8 ya, surat Al-Insan ayat 8. Dan juga masuk dalam hadis Rasulullah SAW. Artinya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini pasangan yang serasi untuk membangun bangsa ini. Gitu. Dua periode. Dua periode wajib itu. Saja diperiksa terkait dengan laporan beliau terhadap Ketua BEM UGM. Mungkin bisa di-spill dulu nih Bang, gimana tadi proses pemeriksaannya Bang? Ya alhamdulillah hari ini pemeriksaannya begitu cepat ya, maraton, karena saya mendesak sekali pihak Polres untuk segera melakukan proses penyelidikan secara signifikan ya, dan komprehensif tentunya. Kenapa? Karena ini kita udah mau segera berkemas-kemas membangun bangsa ini tanpa ada provokasi, tanpa ada ricuh-ricuh dengan mengatasnamakan hak asasi manusia, dengan mengatasnamakan lembaga kontrol pemerintah dan lain-lain. Jadi ini semuanya harus kita luruskan. Sekali lagi saya luruskan. Saya pernah berdebat dengan Profesor Ferry Ansari, ahli hukum tata negara. Ya, jadi tentang kritik harus ada solusi. Jadi Ferry Ansari kan kritik tidak perlu ada solusi. Saya bilang, kamu belajar hukumnya di mana Ferry Ansari? Saya bilang gitu. Yang namanya kritik itu harus ada solusi. Kalau nggak ada solusi jadi delik di situ. Makanya hari ini saya diperiksa atas laporan saya terhadap Tio Ardianto. Dan yang lebih mencengangkan lagi, dalam proses penyelidikan itu, dalam BAP saya, berita acara pemeriksaan di Polres Tangsel tadi, pukul 1 siang setelah sholat Jumat, ternyata muncul nama-nama baru. Nama-nama yang diduga pelaku juga. Pelaku gitu apa nih Bang maksudnya? Ya, pelaku dalam lingkup perkara tersebut. Dugaan penghasutan dan fitnah terhadap saya dan program Pak Prabowo, serta Pak Prabowo dan Mas Gibran itu. Muncullah nama Pak Mahfud MD dan Rocky Gerung. Pak Mahfud dalam MD dan Rocky Gerung dalam perkaranya perkara Tio ya, makanya dalam pemeriksaan tadi saya sempat di hall. Pemeriksaan itu harusnya kan berlangsung selama 5-7 jam. Karena ada berapa puluh pertanyaan kan. Lalu ketika ada muncul nama Mahfud MD dan Rocky Gerung, saya minta di hall. Karena ini harus serius nih. Karena ada tokoh baru yang masuk dalam lingkup ini gitu loh. Jadi saya bilang ini harus saya kaji secara komprehensif. Karena lawan saya profesor nih sama tokoh filsafat kan gitu. Agak ngeri atau gimana nih Bang? Gak ngeri, seneng saya lawan. Bila perlu di atasnya Pak Mahfud, saya lawan. Iya benar. Saya senang, kan senang saya melawan orang-orang yang pintar, cerdas. Jadi akhirnya saya bilang sama pihak penyidik, maaf Pak penyidik, saya minta di cancel dulu ini sambil saya dalami dulu. Jadi saya harus benar-benar, karena yang saya udah lawan ini bukan Tio lagi nih. Jadi udah rajanya Tio nih ya kan, Pak Profesor Mahfud MD dan Rocky Gerung gitu loh. Dalam analisa yuridis saya tadi bilang, oh ini masuk, dia bilang. Profesor Mahfud MD berperan sebagai pemberi jasa media untuk mengupload video yang diduga melanggar tadi. Pak Mahfud melalui akun Mahfud MD official gitu. Lalu Rocky Gerung pun ada di situ dan ikut memantik penghasutan tersebut dan menjadikan Tio ini semangat dalam melakukan tindakan dugaannya fitnah dan penghasutan tersebut. Bahwa ada dugaan keterlibatan. Jadi dua nama ini Rocky Gerung dan Mahfud MD ikut terseret. Nah kalau boleh tahu awalnya Abang nih ngelaporin Tio ini kenapa Bang? Apakah mungkin memang keinginan Abang sendiri atau ada desakan dari pihak lain? Jadi begini, kita ini kan udah bertahun-tahun ya capek masalah ijazah Pak Jokowi. Yang udah kita berikan penjelasan secara yuridis juga nggak bakal diterima oleh mereka. Karena tujuan mereka bukan menegakkan hukum, ya sesuai dengan tujuan hukum yang dibentuk ya, adanya keadilan, adanya kepastian hukum dan lain-lain. Tapi ini tujuan mereka udah masuk ranah politik praktis. Yang artinya rasa ketakutan, mungkin ya saya duga rasa ketakutan karena adanya figur Mas Gibran atau adanya figur Pak Prabowo yang sangat menakutkan, yang sekarang sedang bekerja dengan baik ya, dengan melakukan tindakan-tindakannya di luar nalar kita sebelumnya kan. Sebelum pemerintah ini ada kan, sebelum Pak Prabowo belum ada di koruptor-koruptor kakap yang ditangkap kayak begini. Ditangkapin benar Pak Prabowo, belum ada program seperti MBG ya, yang MBG ini benar-benar program keagamaan sebenarnya kan, lebih mengedepankan keagamaan, kemanusiaan dan itu memberi makan orang lain yang susah itu termasuk dalam firman Allah SWT tuh ayat 8 ya, surat Al-Insan ayat 8. Dan juga masuk dalam hadis Rasulullah SAW. Maka ini pekerjaan mulia Pak Prabowo yang nanti akan berimpact positif kepada Pak Prabowo dan diangkat derajatnya oleh Allah. Bisa jadi ya Pak Prabowo diangkat derajatnya oleh Allah SWT karena memberi makan fakir miskin dan yatim piatu ya, orang terlantar dan lainnya. Diangkat dia menjadi 2 periode lagi kan gitu. Mana tahu gitu loh. Bisa jadi kan gitu.
Artinya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini pasangan yang serasi untuk membangun bangsa ini gitu. 2 periode. 2 periode wajib itu gitu. Bang Firdaus, ini kemarin itu kan BEM Bersatu menyebut bahwa Tio ini ada keterkaitannya dengan tokoh politik tertentu Bang, sama afiliasinya sama salah satu mantan petinggi militer nih Bang. Nah itu gimana Bang tanggapannya Bang? Kalau saya nggak masuk ke ranah itu, karena saya nggak mau dalam itu. Karena kan lagi rame Bang katanya, Ya, ya kan? saya nggak masuk ke ranah itu karena yang mengumumkan BEM Bersatu itu si Rahmat Jimbula juga lagi saya laporin ke polisi. Karena Karena penyebaran fitnah kan gitu. Kita kemana Bang dia? Fitnah terhadap saya. Lagi diperiksa di Polda Metro Jaya dia Mana tuh sekarang. fitnah ke abangnya? Karena waktu itu kan kampus kami kan sengketa antara kampusnya si Jimbula itu UIC dengan UIC kami. Kami adalah UIC yang senior yang lama, yang yayasan resmi. Mereka yayasan baru bikin 2016. Makanya ketika Rahmat Jimbula itu bilang ijazah saya palsu, langsung saya lapor di Polda. Oh berarti beda konteks nih Bang Beda ya? konteks. Kemarin pernyataan Beda BEM Bersatu konteks. Makanya bahwa saya bilang, saya ada petinggi militer sama petinggi saya nggak masuk. tokoh politik Bang ya? Saya nggak masuk situ karena saya sedang melaporkan si Rahmat Jimbula ini dengan tuduhan dengan dugaan pencemaran baik dan fitnah. Jadi kalau di sekarang ngomong fitnah terhadap Pak Jenderal, ya berarti dia tukang fitnah kan gitu. Tapi udah dibantah sih Bang, udah dibantah kemarin. Iya. PDP juga ngebantah. Kalau saya sih saya nggak percaya sama Rahmat Jimbula udah gitu aja. Mau dikasih duit berapa triliun saya nggak percaya. Rahmat Jimbula ini seperti apa Bang? Dia dari mana Bang? Apakah benar dia dari... Saya nggak tahu, makanya saya nggak ikut campur itu. Kalau ikut urusan itunya saya nggak ikut campur. Tapi kalau urusan dia fitnah saya bilang dia tukang bohong gitu. Tapi kalau kaitannya sama kalau Rahmat Jimbula ini kan tukang fitnah dan tukang bohong, jadi saya nggak percaya gitu. Oke. Omongannya gitu. Sekarang kita ke Bang Alor nih. Nah, Bang Alor nih gimana nih tanggapannya nih atas penangkapan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa hari ini? Oke, baik. Sebelum masuk ke situ saya sebut sedikit tentang Tio ya. Oh, oke. Tio ini adalah mahasiswa di UGM. Mau saya bilang dia junior. Dalam artian saya duluan wisuda, S2-nya dari UGM, barulah dia masih mahasiswa. Kami budaya UGM itu sopan santun. Itu orang Jogja, Jawa Tengah. Perkataan-perkataan ketika kami kuliah boleh kritik, tapi beradab. Selama saya kuliah, Pak Kanif Dakiri kenal tuh. Saya paling keras kritik beliau ketika beliau datang. Tapi tidak pernah saya mengucapkan kata-kata yang mengatakan demikian, bodoh segalanya. Jadi kami alumni beberapa orang berkumpul untuk ingin melaporkan Tio. Dan kami juga akan mendatangi UGM untuk meminta dan mendesak rektor UGM memecat atau mengeluarkan si Tio. Kenapa? Anak masih mahasiswa mengatakan Prabowo bodoh, Pak Jokowi bodoh. Dasar dia bilang bodoh itu apa? Masa Pak Jokowi dibilang bodoh tapi dia terpilih jadi presiden? Pak Prabowo dibilang bodoh tapi jadi presiden. Berarti orang-orang yang mencoblos memilih beliau, mendukung beliau sampai duduk ini bodoh juga dong. Masa orang bodoh memilih orang bodoh? Jadi artinya ini dia yang bodoh. Saya katakan Tio ini bodoh. Kalau dia pintar, kenapa S1-nya belum beres? Dari 2021 sampai sekarang, sudah berapa tahun? Sementara orang kuliah itu 4 tahun. Jadi menurut saya Tio ini bodoh, sehingga mengatai-ngatai orang lain bodoh. Jadi kami merasa tersinggung dan menurut saya, banyak orang yang mengatakan bahwa masa UGM didikannya model begini. Mempermalukan kami alumni UGM. Sehingga kami beberapa orang tidak terima dengan kelakuan daripada si Tio. Sehingga kami juga ingin melaporkan dalam waktu dekat kami melaporkan di UGM dari sisi administrasi. Bang Firdaus sudah dari sisi hukum pidana, saya akan masuk dari sisi hukum administrasi negara. Kami datangi dulu di UGM, meminta UGM harus keluarkan manusia model begini. Roy Suryo dan Tifa sudah mempermalukan UGM, jangan ada lagi generasi berikut mempermalukan UGM. UGM nomor 1, bagaimana mata UGM ini? Siapa tahu besok-besok gara-gara ada alumninya dan juniornya yang masih mahasiswa menghina orang lain, menjelekkan, mempermalukan UGM, bisa jadi berdampak orang tidak akan masuk kuliah atau ya orang yang mau masuk ke situ peningkatannya sangat berkurang. Ini yang kami khawatirkan di situ. Memang rata-rata UGM semua ya, yang lagi hits banget di media ya. Jadi Abang akan melaporkan dalam waktu dekat, Bang. Kami dalam waktu dekat akan melaporkan dari 2 tempat, mungkin di pihak pihak pengadilan, pihak polisi dan dari UGM itu sendiri untuk kita meminta agar anak ini dikasih peringatan atau dikeluarkan saja. Saran saya, Rektor OVA jangan takut, keluarkan Tio. Keluarkan supaya jangan ada lagi Tio-Tio berikut yang mempermalukan presiden kita. Presiden atau mantan presiden kita. Itu kalau dari Tio. Terkait dengan Roy Suryo, dari dulu kami sudah mendesak, apalagi yang penegak hukum takutkan. Tapi hari ini saya bilang, saya apresiasi dulu buat penegak hukum khususnya pihak Polda Metro Jaya yang
tadi sudah menangkap Roy Suryo dan Tifa. Itulah permintaan kami pendukung Pak Jokowi. Tangkap. Jangan ragu-ragu. Jangan takut-takut menangkap Roy Suryo. Dan hari ini membuktikan bahwa ketika Roy Suryo dan Tifa ditangkap, bukti bahwa kalah telak. Ini yang kami tunggu. Ini yang kami inginkan. Karena apa? Kita melihat dari sisi subjektif dan objektif sudah masuk kok, apalagi yang dikhawatirkan objektif maupun sisi subjektif dan sudah sesuai dengan KUHP kita, baik KUHP baru atau KUHP lama. Sudah sesuai mekanisme sehingga memang Polda Metro Jaya kalau bisa jangan cuma Tifa dan Roy Suryo saja, kawan-kawannya ditangkap semuanya. Supaya jangan buat gaduh. Siapa itu kawan-kawan yang menurut kawan-kawan Abang harus ditangkap? yang klaster pertama tuh. Pertama Bang ya. Ya, itu juga harus ditangkap. Biar jangan podcast di mana-mana, di TV diundang, buat gaduh bahkan gara-gara ulah mereka. Masyarakat yang tidak berdosa adu domba berkelahi satu sama lain. Bahkan saya juga diseret dalam persoalan ini mengenai katanya ijazah saya palsu juga. Di Rakyat Bersuara News kemarin dia sempat bilang. Artinya kalau dibiarkan terus-menerus akan menciptakan persoalan atau kasus-kasus baru. Jadi penangkapan hari ini saya dan Bang Firdaus kita selamat. Terima kasih begitu ya kepada Polda. Siap. Perjuangan kita sukses. Keberhasilan. Ini berhasil loh. Kita mendesak Polda Metro Jaya agar menangkap dan hari ini terbukti Polda menangkap. Apalagi yang ditakutkan. Bukti sudah lengkap. Saksi semua sudah ada. UGM sudah berbicara. Kenapa masih takut lagi? Jadi hari ini saya bilang, terima kasih Polda Metro Jaya sudah menangkap si Tifa dan Roy Suryo. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.